setia, ku melayanimu. Timotius dan Epafroditus. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku, yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian, dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihi dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 3 ayat 1a. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Saudara, melayani adalah kata yang paling sering digunakan dalam gereja. Seperti memimpin ibadah melayani, membersihkan gedung gereja melayani, memberikan sumbangan atau bantuan melayani, mendoakan orang sakit, menghibur mereka yang berduka melayani. Menjadi menarik ketika kata melayani juga digunakan dalam dunia sekuler. Ketika pelayan restoran menyediakan makanan bagi customer, melayani. Ketika montir mengganti oli atau memperbaiki mesin mobil, melayani. Juga ketika seseorang menerima tantangan untuk berkelahi, itu melayani. Orang Manado bilang, ngana jual, kita beli. Pertanyaannya, kalau demikian, di mana letak perbedaan kata melayani bagi kita sebagai orang percaya? Apa istimewanya? Apa spesial dari kata melayani? Saudara, Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30, juga pasal 3 ayat 1a. Hendak menjelaskan kepada kita mengenai hakikat, esensi, makna, dan tujuan dari kata melayani. Yang pertama, yaitu ayat 19 dari Filipi pasal 2 sampai ayat ke-24. Di ayat 22 kita menemukan kata menolong. Kamu tahu bahwa kesetiaannya yaitu Timotius telah teruji, dan bahwa ia yaitu Timotius telah menolong aku yaitu Rasul Paulus dalam pelayanan Injil,
sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Saudara, Timotius adalah seorang anak muda yang terlibat aktif dan rajin dalam pelayanan penginjilan bersama Paulus. Ibu Timotius, yaitu Eunike, adalah seorang perempuan Yahudi. Dicatat dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5, dan ayahnya bukan seorang Yahudi. Namun oleh Paulus di ayat 20 di Filipi pasal 2 di situ, tak ada seorang padaku yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Saudara, Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Tuhan di Filipi ketika dia sedang dalam penjara. Apa yang Timotius lakukan, saudara, di ayat 25 tadi? Di situ kita menemukan kata menolong oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Bahasa aslinya bahasa Yunani, saya temukan katanya yaitu edouleusen, kata kerja. Dari douleuo yang artinya budak atau hamba, yaitu seseorang yang melakukan pekerjaannya sebagai budak atau hamba. Saudara, dalam ayat 22 ini kata menolong yang berasal dari kata douleuo, yaitu Timotius dimaksudkan sebagai seorang budak atau hamba yang dimaknai dalam Perjanjian Baru sebagai milik tuannya. Budak atau hamba bukanlah seorang pegawai, sehingga ia tidak berhak mendapat upah. Mereka melakukan semua hal demi kepentingan tuannya, yang oleh Paulus di ayat 22 dikatakan sebagai seorang anak yang menolong bapaknya. Artinya, kata melayani di sini yaitu tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian, tulus ikhlas dan dilakukan dengan sepenuh hati. Melayani dalam konteks Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24 adalah pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian, dan dikerjakan dengan sepenuh hati untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat 25 sampai ayat 30, tapi juga pasal 3 ayat 1a. Bagian firman ini menunjuk pada Epafroditus sebagai pengikut Kristus yang diutus kepada Paulus oleh jemaat Kristen Filipi untuk membawa kiriman sebagai persembahan jemaat bagi Paulus. Di pasal 4 ayat 18. Lalu ternyata Epafroditus ini tidak hanya datang membawa kiriman jemaat, tetapi ia tinggal dan bekerja bersama dengan Paulus di ayat 25. Di situ ia melayani segala keperluan Paulus. Dan kata melayani di ayat 25, saya temukan bahasa aslinya adalah leitorgon, dari leitorgos atau liturgos. Bukan lagi douleuo, tetapi leitorgos. Hal ini menunjuk pada peran Epafroditus sebagai saudara, sebagai teman sekerja, sebagai teman seperjuangan Paulus yang bekerja untuk kepentingan Paulus, bukan kepentingan dari Epafroditus.
Saudara, di ayat 27, di situ ternyata Epafroditus sakit dan nyaris mati. Namun ia tetap memberi diri untuk melayani Paulus. Sehingga poin yang kedua, melayani adalah melakukan pekerjaan dalam segala situasi dan kondisi, apakah sehat atau sakit. Dan pekerjaan itu dilakukan demi kepentingan orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan, inilah hakikat, esensi, makna, dan tujuan melayani dari setiap kita. Dua hal tadi. Yang pertama, bahwa pekerjaan melayani yang dilakukan adalah pekerjaan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan pujian, dan dikerjakan dengan sepenuh hati untuk Tuhan. Yang kedua, melayani bagi kita adalah pekerjaan yang dilakukan dengan sukacita dalam situasi dan kondisi apapun, entah sehat atau sakit, demi kepentingan Kristus. Ingat, bagi saya dan saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan sepenuh hati seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Karena bagi kita, melayani bukan untuk mencari berkat, tetapi menjadi berkat. Melayani bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Dan melayani bukan supaya dilihat orang, tetapi supaya semua orang melihat Dia, melihat Yesus, mengenal Yesus, mengasihi Yesus lewat pelayanan kita yang tanpa pamrih, yang dilakukan dengan sukacita dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan Yesus menolong. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati torang semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih, Kau tebus hidupku.